Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pendengar setia Sabda Ilahi hari ini. Hari ini kembali lagi kita merenungkan Sabtu kebenaran firman di atas satu tema kita hari ini, yaitu Kristus teladan doa kita. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu membaca satu kebenaran firman dari Lukas 11 ayat 1. Firman Tuhan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Teks kita hari ini mengajarkan satu hal penting mengenai doa. Tapi sebelum itu, kita pertama-tama melihat pertanyaan salah seorang murid yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Ini adalah hal yang menarik. Mengapa demikian? Sebab dari sekian banyak yang Yesus lakukan, para murid hanya meminta satu pengajaran, yaitu tentang berdoa. Padahal kita tahu, para murid melihat Yesus melakukan mukjizat, di mana orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa para murid tidak pernah meminta untuk diajarkan melakukan mukjizat? Mengapa para murid tidak meminta untuk diajarkan membangkitkan orang mati, atau menyembuhkan orang sakit, atau berjalan di atas air? Mengapa para murid hanya meminta untuk diajarkan berdoa? Bahkan para murid tidak meminta untuk diajarkan berkhotbah. Hal ini dikarenakan mereka melihat teladan Kristus ketika berdoa. Sebab ketika Kristus berdoa kepada Bapa, suatu hal yang spektakuler terjadi. Para murid melihat kemuliaan dan keintiman Kristus di dalam doanya kepada Bapa.
Yesus sebagai imam besar kita, dia berdoa kepada Bapa menyerahkan segala pelayanannya. Bahkan Yesus sebagai imam besar kita menghadap Bapa untuk menyerahkan kita sebagai milik kepunyaan Bapa. Di dalam doa kita melihat hadirat Allah yang begitu agung di dalam doa Kristus. Yang bisa kita pastikan bahwa Yesus adalah pendoa yang agung, imam besar bagi kita. Bahkan para murid melihat doa Yesus melebihi segala sesuatu. Bahkan saya bisa pastikan dari semua hal yang dilihat para murid dalam kehidupan Yesus, doa Yesuslah yang paling menakjubkan di mata mereka. Karena ketika Yesus berdoa terjadi transfigurasi. Bahkan ketika Yesus berdoa terdengar suara Bapa dari surga. Dan ketika Yesus berdoa sesuatu yang ajaib terjadi di dalam doanya. Karena Kristus adalah imam besar kita yang berdoa membawa setiap pergumulan. Dan sesuatu yang dahsyat dan mulia terjadi di dalam doa Yesus. Itu sebab para murid yang begitu takjub meminta kepada Yesus untuk mereka diajarkan berdoa. Karena mereka juga ingin menikmati suatu peristiwa yang mulia, agung dan kudus, di mana hadirat Allah yang maha tinggi kita nikmati di dalam doa. Dan suatu hal yang ajaib terjadi di dalam doa. Bahkan kita bisa menikmati keintiman, kedekatan kepada Bapa di dalam doa. Itu sebabnya sama seperti Kristus yang selalu berdoa kepada Bapa, demikian juga hidup kita yang terus bergantung di dalam doa kepada Bapa. Karena dalam doa kita menggantungkan setiap pergumulan dan setiap persoalan dan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita di dalam nama anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Kita berdoa untuk melihat perilaku yang ajaib itu. Kita berdoa untuk melihat kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk menikmati keintiman dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kita berdoa agar kita dapat merasakan hadirat Allah yang kudus dan mulia. Kita berdoa agar dapat menjadi sama seperti Kristus, sang pendoa dan teladan hidup kita. Dengan demikian, hidup kita hanya bergantung di dalam doa kepada Bapa kita saja. Karena Kristus adalah teladan kita dalam doa, demikian juga hidup kita yang menerapkan doa dalam setiap kehidupan kita. Maka mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua harus diawali dan diakhiri dengan doa. Karena hidup orang benar digantungkan di dalam pergumulannya di dalam doa. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu sebagaimana kami anak-Mu. Biarlah kami senantiasa berdoa memohon pimpinan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.